Selamat siang kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Kennedy sebagai host kali ini di podcast kita. Kita ngobrol santai tentang soal hukum kita kali ini, yaitu hukum ketenagakerjaan dengan topik hubungan kerja dalam perspektif hukum dan realita di lapangan. Aku tidak sendiri. Aku dengan teman-teman saya Kevin, Saya Junior. dan saya Julio. Ya. Jadi kami kali ini akan membahas topik kita, yaitu hubungan kerja dalam perspektif hukum dan realita di lapangan. Oke, kita mulai pada dasarnya dulu. Julio, bisa jelasin nggak sebenarnya apa sih hubungan kerja itu menurut hukum ketenagakerjaan di Indonesia? Baiklah Ken, jadi berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, hukum kerja adalah hukum antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang memiliki unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Jadi, hukum kerja itu sah kalau memenuhi 3 unsur, ada pekerjaan, ada upah, dan ada perintah dari pengusaha. Berarti intinya hubungan kerja itu lahir dari perjanjian kerja ya? Ya, betul sekali. Tanpa perjanjian kerja yang sah, hubungan kerja bisa dianggap tidak formal dan sulit dilindungi secara hukum. Oke, terima kasih kepada saudara Julio. Nah, sekarang kita bahas soal perjanjian kerja. Jenisnya apa saja? Nah, jadi dalam perjanjian kerja ada 2 jenis utama, yaitu pertama perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak kerja, biasanya untuk waktu tertentu atau pekerja yang sifatnya sementara. Dan yang kedua ada perjanjian kerja waktu tidak tertentu untuk pekerja yang tetap yang dipekerjakan secara terus-menerus. Nah, jadi di lapangan itu sering banget usaha penyalahgunaan PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, banyak pekerja yang sudah bertahun-tahun kerja tapi tetap dikontrak terus. Nah, padahal menurut pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan, kalau kontrak diperpanjang terus tanpa jeda, seharusnya pekerja otomatis jadi pekerja tetap. Wah, berarti itu pelanggaran yang cukup sering ya? Iya, sering banget malahan. Terutama di sektor industri dan juga retail. Banyak pekerja yang nggak tahu haknya, jadi mereka nggak berani protes. Gitu ya. Kalau begitu, penting banget kita pahami hak dan kewajiban dalam hubungan kerja. Kevin, kamu bisa jelaskan nggak dari sisi hukum dan kemanusiaannya? Tentu Ken, dalam hubungan kerja, dua pihak punya hak dan kewajiban masing-masing. Hak pekerja, menerima upah yang layak, perlindungan keselamatan kerja, waktu istirahat, cuti, dan jaminan sosial. Kewajiban pekerjaan, melaksanakan pekerjaan dengan baik, mematuhi aturan perusahaan, dan menjaga etika kerja. Sedangkan hak pengusaha, memberi perintah dan menilai kinerja. Kewajiban pengusaha, membayar upah tepat waktu, menciptakan lingkungan kerja yang aman, dan menghormati hak-hak pekerja. Nah, betul sekali. Dan biasanya hak dan kewajiban ini juga dijabarkan dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang menjadi acuan selama hubungan kerja. Jadi begitu. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering jadi masalah. Pelanggaran dalam hubungan kerja. Saudara Junior, di lapangan kasus apa yang paling sering Anda temui? Nah, jadi kasus yang paling umum itu PHK sepihak, upah di bawah UMK, dan tidak adanya jaminan sosial tenaga kerja. Misalnya, contoh, banyak pekerja dipecat dengan alasan efisiensi, tapi tanpa pesangon. Padahal secara umum kita tahu bahwa PHK harus dilakukan dengan perundingan dan juga alasan yang sah. Nah, benar sekali. PHK itu jalan terakhir. Kalau dilakukan sepihak tanpa proses, bisa digugat ke Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Masalah lainnya, banyak pekerja takut menuntut haknya karena takut masuk daftar hitam dan enggak diterima kerja di tempat lain. Jadi, kesadaran hukum dan keberanian masih jadi tantangan besar.
Kalau sudah terjadi konflik seperti itu, apa langkah penyelesaiannya? Nah, kalau saya pasti bakalan baca kontrak kerja dengan lebih teliti sebelum tanda tangan. Karena banyak orang asal tanda tangan, tapi tidak tahu apa isi pasalnya. Nah, kalau saya bakal berani menyuarakan keadilan di tempat kerja. Nah, hukum ketenaga kerja itu ada buat melindungi kita para pekerja, bukan untuk kita putih. Nah, kalau saya ingin dorong konsep hubungan kerja yang humanis dan adil. Hubungan antara pengusaha dan pekerja harus saling menghargai, bukan eksploitasi. Baik, perkenalkan nama saya Christian Yusua Palid dengan NIM akhir 556. Kali ini saya akan membahas contoh kasus hubungan kerja yang sering terjadi di dunia kerja. Hubungan kerja seperti yang kita tahu adalah hubungan antara pekerja dan pengusaha yang timbul karena adanya perjanjian kerja. Dalam hubungan ini, pekerja berhak atas upah dan perlindungan, sedangkan pengusaha berhak atas hasil kerja dan kepatuhan dari pekerja. Sekarang mari kita lihat contohnya. Misalnya ada seorang karyawan bernama Andi yang bekerja di sebuah perusahaan sebagai operator mesin. Ia sudah bekerja selama 2 tahun dengan perjanjian kerja tetap. Namun, pada suatu hari, perusahaan secara sepihak memutus hubungan kerja tanpa memberikan pesangon atau tanpa alasan yang jelas. Dalam kasus seperti ini, jelas terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sesuai aturan, jika perusahaan ingin memutus hubungan kerja, maka harus melalui prosedur yang sah, memberikan pemberitahuan dan membayar hak-hak pekerja seperti pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Kasus seperti ini sering dibawa ke Dinas Ketenagakerjaan atau diselesaikan melalui pengadilan hubungan industrial. Biasanya, pengadilan akan memutuskan apabila PHK itu sah atau tidak, dan jika tidak sah, perusahaan diwajibkan membayar seluruh hak pekerja sesuai ketentuan. Jadi, dari kasus ini kita bisa belajar bahwa hubungan kerja bukan hanya tentang bekerja atau digaji, tapi juga ada perlindungan hukum yang melindungi kedua belah pihak, terutama agar hak pekerja tidak dilanggar. Baik, sekian penjelasan singkat saya tentang kasus hubungan kerja. Obrolan kita pada siang hari ini telah selesai, dan pun setelah hasil diskusi kami pun menyimpulkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja yang lahir dari perjanjian kerja. Adanya 2 jenis utama, yaitu PKWT dan PKWTT, dan banyaknya masalah muncul sehingga saat ini, seperti kurangnya kesadaran hukum dan lemahnya pengawasan terhadap abuse terhadap pekerja-pekerja. Terima kasih buat saudara Julio, Junior, dan Kevin telah diskusi pada siang hari ini, dan semoga teman-teman semua bisa lebih paham soal pentingnya memahami hubungan kerja sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hidup Jokowi.